kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takut karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Para pastor, bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya bapak ibu guru, orang-orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Sudah lama tidak ke hulu, pergi ke hulu berdayung sampan. Sudah lama tidak ketemu, kita ketemu di Balikpapan Bintan. Kita berhimpun pada pagi hari ini dalam perayaan Ekaristi khusus, sehingga pada hari ini bacaan Injil diambil dari Injil Lukas yang memang bukan bacaan hari ini. Tetapi bacaan yang pertama diambil dari bacaan hari ini menurut kalender liturgi. Tapi Tuhan memang menyelenggarakan yang baik sekali. Karena kendati bacaan yang pertama diambil dari bacaan hari ini dan Injil diambil secara khusus untuk perayaan ini karena ada Duk Inatum, tapi ternyata memang sungguh sangat sesuai dengan apa yang mau kita rayakan hari ini. Bacaan yang pertama kita dengar tadi
Tuhan menegur Raja Tirus. Karena Raja Tirus setelah menjadi raja mengumpulkan barang-barang emas, perak, dan lain-lain, dan juga merasa pintar sehingga mempunyai kemampuan dan kebijaksanaan yang dikatakan lebih daripada Daniel. Tetapi kemudian raja itu menyamakan diri dengan Allah. Raja yang adalah manusia, demikian dikatakan, kamu adalah manusia dan bukan Allah. Maka ditegur supaya ingat bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Bahwa Allah lah yang berkarya dan bukan karya manusia belaka. Kita juga mau merenungkan bahwa karya Tuhan atas kongregasi MSF yang telah 80 tahun hidup dan melayani ini, sehingga tidak hanya berada di Belanda, tapi kemudian melebarkan sayap pelayanan juga ke Indonesia, mengembangkan pelayanan-pelayanan khususnya pelayanan pendidikan dari Allah. Maka sesukses apapun, setinggi apapun keberhasilan kita selalu meletakkan di tangan Allah, dan kita selalu menempatkan diri sebagai orang-orang yang dipakai oleh Allah. Dan saya percaya bahwa para suster, kongregasi ini, juga lembaga pendidikan ini senantiasa mengandalkan pada Allah yang berkarya dan menyelenggarakan itu. Bukan diri sendiri, bukan kemampuan manusiawi. Memang kemampuan manusiawi penting, sebagaimana tadi dalam bacaan pertama dikatakan Raja Tirus itu raja yang pintar, bahkan disebut pintar berdagang, sehingga bisa mengumpulkan barang-barang begitu banyak. Tapi tetap saja harus menyadari bahwa dia adalah manusia dan bukan Allah. Maka salah kalau ia mengatakan saya adalah Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman ini ketika kemampuan manusia dikembangkan begitu hebat dengan macam-macam sarana, dengan macam-macam fasilitas. Kalau Anda lihat, saya pernah melihat tayangan televisi, mungkin anak-anak juga ada yang tahu, tayangan bintang kecil atau PV apa? PV apa? PV apa? Saya juga lupa. Tapi setiap kali ditayangkan, diambil anak-anak yang sangat pintar, ingatannya sangat tajam, little. Nah, itu tahu. Anak kecil yang persis tahu ibu kota di negara manapun di dunia ini. Ketika disebut negara ini ibu kotanya mana, langsung. Yang pintar sekali musik, telinganya begitu tajam. Siapa yang lihat waktu itu? Yang lihat ngajarin? Tidak ada. Ada apa? Langsung dia jawab dan betul. C, tung, e, tung, sis.
Wah, hafal sekali. Ada juga yang pintar hitung-hitung lebih cepat daripada kalkulator. Siapa yang bisa? Maka kita mesti bersyukur atas karya Tuhan itu, dan itu menjadi nada dasarnya. Bukan kemudian menjadi sombong karena merasa mampu apa saja. Zaman ini diwarnai dengan kesombongan itu. Banyak orang yang menjadi sombong karena kekayaannya. Banyak orang yang menjadi sombong karena kepintarannya. Banyak orang menjadi sombong karena ketenarannya. Banyak orang menjadi sombong karena macam-macam hal yang dimilikinya. Dan lupa bahwa itu semua dari Allah. Dan kemudian melalaikan dan melupakan Tuhan. Tentu ini disesalkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dan kita sebagai orang-orang yang diberi kemampuan bermacam-macam, kita diutus oleh Tuhan untuk mewujudkan karya keselamatan bagi semua orang. Maka dalam bacaan ini hari ini dipesankan mengenai hal itu, yaitu agar supaya kita bertolak ke tempat yang lebih dalam, karena memang itu menjadi keperluan khususnya pada zaman ini. Ada 3 kata kunci yang ada di situ. Yang pertama adalah bertolak. Maka ada unsur berangkat, ada unsur bergerak, ada unsur beranjak yang memang berlawanan dengan diam, ya betul, mengambil start untuk bergerak. Jadi sangat penting, karena memang kalau kita berhenti pada zaman ini akan ketinggalan. Ada dinamika, ada suatu proses, ada suatu perubahan. Bahkan seorang ahli dalam hal ini mengatakan zaman ini mesti harus ada perubahan. Kata kunci kedua yang juga ada di sana adalah ke tempat. Artinya kita mesti tahu konteksnya. Kita mesti tahu di mananya. Kita mesti tahu mengenali lingkungannya. Supaya kita tahu bergerak. Karena kalau tidak tahu akan membabi buta dan tidak tahu di mana saya. Dan kalau demikian juga kehilangan orientasi. Maka mesti orang tahu di mana saya. Mengenali lingkungannya, mengenali konteks zamannya, mengenali tantangannya, dan lain-lain. Dan kata kunci yang ketiga yang ada di sana adalah yang dalam. Dalam memang berarti tidak dangkal, kalau kaitannya dengan karya, maka betul-betul menjadi lebih serius. Tapi tidak hanya itu, sebagai orang-orang beriman kita juga diharapkan hidup lebih mendalam. Bukan hidup dalam hal-hal yang dangkal, yang material, yang kelihatan, tapi kehidupan kita mesti kehidupan yang mendalam. Maka kalau kita menghidupi kedalaman hidup yang sungguh-sungguh, kita akan menemukan berbagai macam berkat. Ada sinyalemen yang mengatakan pada zaman ini tidak mudah orang berrefleksi. Artinya pengalaman-pengalaman yang sederhana itu direnungkan sehingga betul-betul melihat dengan kacamata iman untuk melihat pengalaman itu. Dan di sana akan ada berkat-berkat
yang akan dipetik dari refleksi. Dan kalau orang sudah betul-betul berefleksi secara mendalam, orang juga akan bertindak dengan arif, akan bertindak dengan bijaksana, bukan asal bertindak dan berbuat. Dan ini salah satu tantangan, bahwa zaman ini tidak mudah berefleksi. Banyak orang yang menekuni hal yang kurang mendalam, dan itu menghabiskan waktu dan pikiran. Dan salah satunya adalah gadget. Itu salah satunya. Gadget itu handphone, teman-teman. Kecanduan terhadap gadget. Apalagi kalau sudah main game. Kalau sudah main game, lupa waktu belajar, lupa waktu bekerja, lupa waktu sekolah. Inilah tantangan zaman ini. Maka kalau kita sebagai orang-orang yang diutus pada zaman ini, kita diutus ke tempat yang dalam, kita juga mau memberikan teladan dan pewartaan bahwa hidup kita mesti semakin mendalam. Yang pelayanan pendidikan yang genap 60 tahun, kita mohon agar supaya kita semakin hari semakin bergerak maju, tahu di mana kita bergerak, dan kita juga mau hidup dengan lebih dalam, dan di sana Tuhan akan memberikan berkat, termasuk juga mengirimkan orang-orang kepada kita untuk kita ajak bersama-sama menjadi utusan. Amin. Mari kita ningsih. Bangkit berdiri menyatakan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh para nabi, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, dan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus tidak pernah orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, mengampunkan dosa, dan kebahagiaan kehidupan. Ya Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa banyak harapan. Oleh karena itu, berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan permohonan-permohonan kami ini. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga roh dan rahmat-Mu senantiasa menaungi dan memberkati para pemimpin gereja kami, sehingga dalam menjalankan tugas pelayanan mereka sebagai penggala manusia, mereka dimampukan berpegang teguh pada semangat kasih yang diajarkan oleh Putra-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga Roh-Mu yang kudus senantiasa membaharui hati para pemimpin masyarakat kami. Kepentingan masyarakat kecil demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Marilah kita mohon. Bagi kongregasi Suster Misi dan Adorasi dari Santa Familia MASR dan karya misi di Indonesia, sehingga pada hari ini kami semua boleh berbahagia memperingati 80 tahun berdirinya kongregasi ini, sekaligus memperingati 70 tahun karya misi mereka di Indonesia. Senantiasa menaungi kongregasi ini sehingga mereka mampu mewujudkan tugas perutusan Putra-Mu untuk menjadi penggala manusia
dengan bertolak ke tempat yang dalam melalui karya mereka dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan bidang-bidang lain yang sedang mereka rancang demi mewartakan kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Bagi SMP Katolik Santo Mikael yang merayakan hari ulang tahun ke-60, ya Bapa, syukur dan pujian kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah memberkati SMP Katolik Santo Mikael, sehingga pada hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-60. Kami mohon semoga berkat-Mu selalu Kau limpahkan bagi sekolah ini dan bagi pengelolanya Yayasan Budi Bakti, para pemimpin, staf, guru, dan karyawan, serta para siswa yang ada di dalamnya. Semoga berkat-Mu memampukan sekolah ini untuk menjadi panutan bagi sekolah-sekolah lain dalam menciptakan generasi-generasi bangsa yang berkepribadian, bersaudara, dan berprestasi yang taat dan setia kepadamu. Marilah kita mohon. Bagi lembaga pendidikan yang bernaung dalam Yayasan Budi Bakti Karya MASF, ya Bapa, kami berdoa bagi lembaga pendidikan kami yang telah Engkau tetapkan sebagai wadah penyalur kasih kembang menuju arah yang lebih baik. Marilah kita mohon. Bagi para donatur, ya Bapa, limpahkanlah rahmat dan karunia berkat-Mu bagi para donatur yang turut serta dalam pelayanan kongregasi MASF dan pendidikan yang ada di Yayasan Budi Bakti ini. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di tempat ini, ya Bapa, semoga melalui perayaan syukur ini Engkau memampukan kami untuk keluar dari egoisme. Marilah kita mohon. Baiklah, kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, demikianlah ungkapan syukur dan permohonan-permohonan yang kami haturkan kepadamu. Sudilah kiranya Engkau mendengar dan mengabulkannya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.